Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih sedikit ya yang bergabung, terutama untuk ini pagi Pak Nur Salim. Selamat pagi. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, ini pimpinan dekanat FIP pagi ini masih belum gabung ya Pak? Iya, saya sudah minta ke Kadin untuk ini mengirimkan yang dosen, karyawan dan mahasiswa. Karena ini kan banyak kuliah kan. Oh, nje Bapak. Iya. Nje. Semoga meriah Pak ini acara di pagi ini karena ini pertama kali perpustakaan punya gawe. Selamat datang Bapak Ibu. Bu Ima, selamat pagi Bu Ima. Senang bisa bergabung dengan kami. Kita tunggu 5 menit ya Bapak Ibu untuk teman-teman bergabung. Ayu diajak enggak Bu Ima? Oh, Bu Putih. Polisi Bu. Bu Ayunya lagi mengajar Ibu. Oh, lagi ngajar, sayang sekali nggih. Ya, Pak Najib. Selamat datang Pak Najib. Terima kasih sampun bergabung. Nanti sebelum resmi, setelah saya mulai, mohon Bapak Ibu nanti on cam ya untuk pengambilan foto yang dilakukan oleh petugas kami, Mas Zaki. Selamat pagi, terima kasih atas bantuannya. Ya, untuk bisa on cam sebentar, untuk diambil sebagai dokumentasi. Apa dari Zoom ini ada wakil dari mahasiswa? Apa sudah ada yang bergabung? Bisa open mic untuk wakil dari mahasiswa untuk supaya say good morning, atau jadi saya tahu kalau misalnya ada. Pagi Pun Najlatun, matur nuwun rawuhipun sudah sempat. Oke, Assalamualaikum. Ini gabung baca Zoom ini, Iya, ngajar sama Ngapunten sang, terima kasih atas waktunya Ibu. Nanti akan ini sedikit untuk dengan berbicara tentang pengalaman kunjungan ya Bu. Jadi boleh disambi on off kamera nanti pas panjenengan ini memberikan storytelling, mohon untuk waktunya sebentar di sela-sela kesibukan. Nah, saya mulai Pak Roto untuk pagi ini, mohon izin saya mulai. Monggo silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, Dr. Andes Suroto, MA, PhD, rekan-rekan tim pustakawan dan tendik UPT Perpustakaan UNESA. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Muhammad Nur Salim, MSI, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Wagino, MPD, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Dr. Najlatun Nakiah, MPD, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Pak Herianto Susilo, SPD, MPD, jajaran pimpinan jurusan Prodi Selingkung FIP UNESA, dan dosen Selingkung FIP UNESA, serta tenaga perpustakaan Pak Najib dan Bu Yuli, dan juga tenaga kependidikan fakultas yang berbahagia, juga mahasiswa yang bergabung pagi hari ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia keberkahan dan kesehatan, sehingga kita semua bisa bertemu di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Oke, perkenalkan, saya Muti Haryati akan memandu acara storytelling pagi hari ini hingga pukul jam, lupa saya ini sampai 9.45 ya. 9.45 yang nanti kira-kira jam 9.40 sudah harus kita akhiri. Okay? Sebagai informasi, susunan acara pagi hari ini yaitu pembukaan sudah saya buka dan pengantar sedikit oleh Kepala Perpustakaan Dr. Andes Suroto, dilanjutkan dengan pemaparan storytelling oleh jajaran dekanat tentang kunjungan Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu pernah berkunjung baik itu di perpustakaan di seluruh Indonesia atau akan berterima kasih untuk membagi pengalaman Bapak Ibu sekalian kalau sempat mengunjungi beberapa perpustakaan di perguruan tinggi, terutama di negara di luar negeri. Kemudian disampaikan juga tambahan informasi pengarahan juga oleh salah satu tim juri yang kami tunjuk pagi ini, yaitu Ibu Diana Widiawati. Kemudian ada sesi dialog interaktif saran dan masukan dari pihak fakultas ataupun saran dari pihak perpustakaan. Nah, berikutnya sebelumnya, mohon maaf Bapak Ibu untuk sebentar saja, 1 menit untuk open cam supaya kita bisa take a picture untuk supaya bisa diambil oleh tim dokumentasi kami dengan Pak Jaki. Monggo Bapak Ibu on cam sebentar 1 menit. Terima kasih. Pak Cahyo, termasuk juga Mas reporter Humas atau Mas atau Mbak, bisa on cam supaya kami tahu hari ini nanti kita semua ini akan diliput oleh tim Humas. Monggo on cam sebentar, Mas. Gitu. Mas Jaki juga on cam dong untuk dokumentasi, jadi tahu gitu loh tim dokumentasi kami yang super ganteng masih single. Iklan nih, iklan. Makasih Mas Ian, ini reporter sekarang hari ini deh. Selamat datang Mas Ian, terima kasih kerjasamanya. Gitu, oke. Mas Zaki siap, Bu Fitri nggak on cam. Oke, kita mulai 1, 2, 3, senyum terbaik. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lanjut acara berikutnya, yaitu pengantar oleh UPT Kepala Perpustakaan Bapak Suroto, kami persilahkan. Terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama Pak Dekan dan tim ini, Pak Dekan FIP. Sejarah memperingati Hari Kunjungan Perpustakaan ini dimulai sejak 14 September tahun 1955 gitu. Jadi sudah 67 tahun lalu. Nah, dan itu biasanya dulu dari era Presiden Soeharto dipakai sebagai momentum upaya untuk mencapai cita-cita bangsa melalui kegiatan membaca itu dulunya. Kita sekarang ikut-ikutan menggunakan momentum ini yang kami ingin gunakan agar para pimpinan, ini Pak Dekan, Bu Wadek dan para jajarannya ini untuk sejenak mengingat gitu ya.
Bapak kita Pak Dekan ini biasanya udah keluar negeri beberapa kali, mungkin di sekolahnya dulu. Sejenak mengingat, nanti bercerita, kemudian nanti syukur-syukur kalau nanti sempat melihat ruang bacanya sendiri juga gitu nanti. Kemudian kami juga ingin mengajak sejenak untuk memikirkan dan nanti bertindak apa yang mungkin dilakukan agar perpustakaan semua ya ruang baca di UNESA ini bisa berperan nyata untuk membantu agar UNESA tetap bisa selangkah ke depan ya, maju ya selangkah ke depan. Terima kasih, monggo silakan Mbak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto atas sambutan dan sedikit pengantar dari beliau. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan storytelling. Ya, cukup berapa menit Pak Nur Salim? 10 menit? Monggo, saya persilahkan untuk Bapak untuk bercerita, yang kemudian yang kedua nanti akan disambung pemaparan storytelling oleh Pak Wagino. Apa sudah ready? Apa sudah hadir? Oh, perjalanan siap. Nanti kalau enggak ditukar sama Bu Najilatun yang sudah ready. Sudah, monggo Pak Nur Salim, saya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Perpus UNESA, Bapak Dr. Suroto, dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Alhamdulillah pagi ini kita bisa, ini tradisi baru Pak Roto, nggih. Iya. Ini kalau saya boleh usul mungkin nanti ada masa baru yang diwajibkan untuk ikut Zoom. Mungkin waktunya tidak harus efektif gini ya, ini kan Senin. Jadi saya sudah minta ke Kajur untuk menugaskan, ternyata banyak yang angkatan 2022 itu yang kuliah bersamaan, sehingga nggak bisa, apalagi sekarang kan sudah mulai offline ya. Mungkin sore atau hari Jumat atau Sabtu atau Minggu ya, yang jelas supaya nanti yang banyak audienya lebih banyak, sehingga tradisi yang baru ini saya kira sangat bagus ini, terutama nanti kita akan mendengar cerita-cerita kaitannya dengan yang punya pengalaman yang luar biasa dengan perpustakaan. Bapak sekalian, saya kira dalam perjalanan hidup saya, perpus merupakan tempat yang nyaman ya. Perpus itu tempat nyaman, kemudian juga tempat untuk mencari ide, kemudian juga tempat untuk tumbuh dan berkembang itu di perpus. Jadi, dan saya masih, karena saya termasuk orang lama ya, jadi perpus-perpus lama, jadi memang bukunya masih buku-buku yang bahkan skripsi tahun 70 berapa itu masih ada dulu ketika saya kuliah. Demikian juga ketika S2 dan S3 di UM itu juga banyak karya-karya lama yang masih dicantumkan lah di perpus itu. Kemudian memang seiring dengan perjalanan zaman, perjalanan waktu, nampaknya perpus harus berbenah karena anak sekarang kan banyak nge-netnya ya, banyak lewat internet gitu ya. Kalau zaman saya dulu ketika mencari buku lebih suka ambil kemudian dilihat gitu ya. Sekarang kelihatannya lebih suka file yang diambil. Ini kan juga harus jadi disiapkan. Dan memang lebih cepat kalau file kelihatannya. Tapi memang menariknya kalau buku itu kan ada tersendiri ya. Ada kadang-kala kan ketika kita buka-buka buku itu ada rasa kangen tersendiri, karena kan kadang lucu-lucu persembahan itu. Kadang kalau saya baca itu kan gini, ada yang skripsi itu yang saya buka itu gini, persembahannya untuk seorang yang pernah membuat aku terluka gitu, sehingga aku bisa lulus. Itu ada yang membuat persembahan seperti itu menarik untuk dibaca.
Kemudian juga, nah ini kalau kaitan dengan perpus ini ada juga mungkin ini untuk petugas perpus dan ketua perpus ini yang harus diwaspadai karena ada peribahasa yang mengatakan sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang meminjamkan buku pada orang lain. Lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku yang dipinjam. Nah itu Bisa habis ini nanti nah itu kamunya. lebih dulu lagi orang yang mengembalikan buku yang dipinjam ini ya akhirnya buku perpus itu hilang gitu. Kelihatannya itu ada peribahasa yang harus diwaspadai Pak Tot. Iya. Nah, sehingga kalau di perpus itu ada buku yang mungkin ada yang hilang tengahnya, hilang depan satu bab dan sebagainya, itu hal yang biasa. Kalau tadi ada mengembalikan buku yang dipinjam itu lebih dungu lagi ternyata daripada meminjamkan buku. Nah, terkait dengan pengalaman tentu pengalaman di perpus tentu kalau awal-awal saya waktu kuliah S1 masih manual ya, sangat manual sekali, mulai dari kartu. Jadi kalau masuk harus pakai kartu, kalau nggak pakai kartu nggak boleh masuk. Kemudian kalau dulu di UGM tuh kalau yang orang luar bayar ya. Ketika S2 itu ketika orang-orang luar bisa bayar. Saya nggak tahu di Indonesia orang luar bisa masuk apa tidak. Kalau orang luar yang tidak punya kartu itu bisa langsung bayar di situ, bayar. Enggak, saya dulu 15.000 masuk. Bisa Pak, bisa. Jadi bisa masuk dulu. Nggak tahu yang sekarang. Kemudian juga kalau di UNESA kan saya kira sekarang gedungnya sudah bagus. Mungkin juga perlu kaitannya dengan digital yang selama ini kita lihat di beberapa di Petra dan sebagainya, mungkin nampaknya perlu menyesuaikan. Kemudian juga yang perlu disiapkan juga di beberapa tempat itu sekarang karena juga misalnya di UM, saya juga punya pengalaman di perpusnya pusat UM itu juga ngenet di dalam tuh nyaman gitu ya, sehingga yang masuk itu juga nyaman. Demikian juga di beberapa negara yang pernah saya lihat, saya kunjungi, memang perpusnya itu nyaman untuk mahasiswa mencari ide, kemudian mencari referensi. Kemudian nampaknya ini yang perlu kami usulkan juga ke Pak Ketua Perpus. Kalau di UNER itu kan kita sudah bisa, ini yang nampaknya juga kebutuhan dosen kita. Ketika mau nulis artikel yang terindeks Scopus itu kan harus referensinya Scopus. Nah kita itu kadang-kala mau download yang referensi Scopus itu kan kita belum ada, nggak punya akses ya. Pak Rektor nanti kita minta. Nah itu ya, katanya mahal itunya. Iya mahal. Ya, paling mahal kita belum mampu. Mungkin itu salah satu karena ada tugas bagi, mungkin juga kemarin kan ketika kami ikut pelatihan itu kan akhirnya pinjam miliknya UNER itu untuk bisa download berbagai macam referensi. Nah ini nampaknya UNESA karena juga salah satu ikunya itu adalah Scopus itu. Ini kan juga untuk kenaikan guru besar, lektor kepala dan sebagainya, sehingga saya kira ini perlu juga diusulkan ke Pak Rektor. Nggak tahu apakah nanti join dengan perguruan tinggi lain ataukah kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain atau sendiri, karena kalau sendiri kelihatannya mahal. Dan itu saya kira kalau kita punya link itu, dan sekarang nampaknya kita juga Pak Ketua ini sudah sangat luar biasa, sudah sehingga di mana saja mungkin nanti kunjungan ke perpus tidak seperti zaman saya waktu kuliah ya, kunjungan itu harus fisik datang kemudian nulis absen. Kalau sekarang kan kunjungan kan bisa online. Nah itu yang perlu dipikirkan, gimana terdeteksi supaya orang-orang yang telah mengunjungi itu tercatat dan itu bagian dari pelaporan. Karena kalau dulu kan memang harus fisik ya. Dan saya kira kalau nanti juga di sekitar perpus UNESA lebih nyaman, saya kira karena mahasiswa sekarang banyak. Ini kelihatannya kan juga banyak juga mahasiswa itu yang kuliah online tapi datang ke kampus. Nah, perlu disediakan tempat-tempat yang
mungkin kalau di perpus lebih nyaman gitu, nanti para mahasiswa juga datang ke kampus. Cuma kita di Lidah ini kan agak jauh dari apa kaitannya dengan minimarket ya. Kadang-kala kan mahasiswa itu agak jauh kalau harus keluar dulu dari kantor pusat, dari perpus itu kan agak jauh. Jadi mungkin setelah istirahat mau cari cemilan aja jauh ya. Mungkin di sekitar perpus juga perlu ada kantin. Walaupun nanti tidak boleh makan di terlalu jauh. Nah, semacam kantin lah. Mungkin di lantai bawah perpus lah, mungkin ada kantinnya yang sehingga nyaman. Saya kira itu Bu Muti, Pak Ketua Perpus, cerita saya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali, masukannya luar biasa sekali Pak. Insya Allah nanti akan disalurkan bagaimana nanti Pak Suroto untuk memediasi dan bagaimana nanti kita ke Pak Rektor, mohon bantuannya juga Pak Nur Salim sehingga semua satu suara. Dari dukungan Pak Dekan diperlukan untuk beli Scopus. Terima kasih. Untuk yang kedua, storytelling bercerita Pak Wagino, Dr. Wagino MPD, Wakil Dekan Bidang Akademik. Apa sampun hadir? Saya lihat sampun rawuh, siap. Terima kasih Pak Wagino, sehat Pak. Lama tidak ketemu ya Bapak. Tadi saya salah, begitu ke perpus kok sepi, sambil Pak Dekan katanya online, jadi lari ke situ. Ya Allah, oh gitu, saya persilakan naik ke lantai 2, Bapak ketemu saya ke lantai 3 dengan Bapak Suroto. Rabu yang diharapkan hadir, Rabu Bapak, Rabu diagendakan Bapak. Monggo Pak Wagino, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Muti yang saya hormati. Suaranya bisa masuk ya? Masuk, Masuk, Pak. Terdengar jelas, Bapak. Yang saya hormati Bapak Ketua apa Kepala ini? Kepala Perpustakaan. Kepala, Iya, Kepala Perpustakaan, Dr. Suroto. Yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Ibu yang ada di Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu di ruang Zoom dalam rangka untuk berbincang tentang perpustakaan pusat di Indonesia. Alhamdulillah, Pak Roto bisa agak telat sedikit ini saya, tadi macet jalannya. Ya, apa yang bisa saya ceritakan tentang perpustakaan? Perpustakaan itu adalah boleh dikatakan urat nadinya ya, rohnya ketika kita bicara tentang kegiatan akademik, gitu ya. Jadi UPT kan ini sifatnya sebagai di perpustakaan ini merupakan bagian integral dari seluruh program yang ada di dalam pendidikan memproses pendidikan di perguruan tinggi, sehingga ini menjadi yang tak terpisahkan dibanding sarana-sarana lain. Tadi Pak Dekan sudah menyampaikan banyak hal terkait konten yang ada di perpustakaan dan bagaimana sebaiknya. Ya, dari sisi sarana memang sudah sangat layak ya perpustakaan ini. Secara fisik, beberapa kondisi yang menjadi semacam sebuah keharusan karena ini adalah sebuah tempat layanan publik yang ada di universitas ini, di mana salah satunya yang saya concern adalah terkait dengan RAM yang ada di perpus. Ya. Bagaimana ini aksesibel untuk seluruhnya warga yang ada di Indonesia ini, tidak terkecuali ya mereka yang dalam tanda kutip sering kita nyatakan sebagai disabilitas. Nah ini luar biasa. Jadi sudah betul selangkah di depan gitu ya, selangkah di depan. Karena memang fasilitas publik memang
dipersyaratkan seperti itu, termasuk fakultas dan sebagainya itu harus seperti itu yang ke depan. Kalaupun yang lama bangunannya harus dibongkar menjadi akses untuk semua, karena kantor layanan-layanan umum tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang seperti kita yang pada umumnya. Ada beberapa teman yang mungkin mengalami keterbatasan, termasuk mahasiswa di dalam bagaimana mereka melakukan mobilitas di kampus. Gitu. Tuh, jadi cukup kondusif, jadi sudah secara fisik sudah disiapkan sehingga dimudahkan, terutama teman-teman sesuai dengan unggulan UNESA, salah satunya disabilitas, itu sudah terjawab sebagian besar, gitu ya. UNESA DIM ya, UNESA DIM. UNESA DIM sudah terjawab. Jadi beberapa hal memang terkait dengan pandemi juga cukup bisa menjadi bisa memberikan jawaban terhadap bagaimana kita melakukan adaptasi di era new normal ini, di mana sudah ada e-library yang dimana dimungkinkan itu menjadi lebih dari sekedar memang kita dihadapkan pada COVID, tapi juga akses bagi teman-teman yang disabilitas juga akan dengan mudah, gitu ya. Dengan mudah, kalau bagi mereka yang mungkin agak dimungkinkan itu bisa online atau secara daring, mereka bisa akses perpustakaan ini dari rumah, dari kelasnya, dari ruang-ruang publik yang ada di UNESA ini, sehingga contoh untuk seorang tunanetra gitu ya. Nah, ketika mereka kan sudah tool yang mereka bawa di kampus ini sudah dimungkinkan untuk akses, sehingga ketika mereka sudah punya laptop, akses library bisa aja. Jadi tidak harus selalu datang di beda dengan ketika itu masih manual gitu ya. Mereka harus dengan susah payah pakai tongkat jalan ke sana kan gitu ya. Nah, ini sangat luar biasa yang saya bilang udah cukup menjawab ya perpustakaan kita ini terkait dengan bagaimana layanan prima dalam arti bisa memberikan layanan terhadap seluruh warga UNESA. Karena disabilitas bukan sekedar mahasiswa yang ada, tapi juga karyawan, dosen bisa menjadi bagian dari itu karena beberapa kondisi kan gitu. Jadi e-library itu sudah memberikan jawaban yang sangat-sangat membantu. Teman-teman yang di PLB ini terus terang aja. Jadi saya dari mahasiswa, "Wah, kamu ngapain ini? Ke perpus loh, kok nggak datang ke sana?" "Kenapain Pak, di sini juga bisa," gitu katanya. Alhamdulillah. Ya, artinya itu. Jadi yang saya cukup bangga dengan perpus kita itu salah satunya. Nah, dari sekian, kemudian ruangan sangat kondusif ya. Hanya saja mungkin culture yang ada di Indonesia berbeda dengan PT-PT lain. Kita harus mengakui itu. Saya sempat 2 menit lagi, Bapak. Oke. Jadi tentang culture yang ada di Indonesia ini beda ketika di ITB. Saya datang ke perpus ITB ingin terus ke sana gitu. Mengapa? Orang tidak berani buka mulut di ruang perpustakaan. Mereka kalau berbicara hanya cukup tulis di kertas, bisa di-share supaya dia tidak ribut dan sebagainya. Tidak, jangan ribut, tidak begitu. Dia tulis saja di kertas, kami sedang baca, Anda tidak bisa. Saya salut dengan itu. Nah, di Indonesia tidak terjadi itu. Bahkan kita mungkin ngobrol terjadi. Nah, itu mungkin beberapa hal yang fundamental ya, terkait dengan library. Karena ini adalah layanan umum, kita tidak bisa egois untuk bagaimana diskusi di dalam sebuah ruangan perpustakaan. Itu kemudian hal lain adalah tentang aksesibilitas, Bapak, yang belum ada adalah katalog yang braille ya. Kalau saya cek itu belum ada. Iya, katalog braille. Oke. Kemudian pintu-pintu itu belum ada penanda di kaca-kaca itu belum penanda berwarna gitu untuk bagi mereka yang low vision supaya bahwa itu kaca. Oh iya. Itu mungkin masukan terkait ini, tapi selebihnya sudah sangat-sangat baik gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, termasuk beberapa tadi yang disampaikan yang sempat juga ketika pelatihan tentang Scopus itu ya
Ya, nggak apa-apa. Memang baru Mohon sampai saat dukungannya ini, mungkin ke belanja depan ini, tidak nggih. akan begini lagi gitu ya. Belanja Ya. nggih. Ya, jadi kita kemarin betul Pak Dekan ketika pelatihan, udah sama saya belum punya katanya gitu dari teman-teman dari luar itu. Belum ya, udah kalau gitu saya pinjemin dari UNER. Nah itu yang kadang jadi merasa kecil gitu kan, setelah masuk di wilayah itu kita menjadi kecil gitu. Nah mungkin itu perlu diperhatikan mungkin ya, kalau dimungkinkan mengapa tidak, karena sekarang kita sudah didorong untuk ke sana semua. Di sini sudah ada Springer, Cambridge ya, Embesco, ya. Ya, Nah, itu EBSCO, sudah Bapak. oke, itu udah bagus itu. Artinya sudah sampai sana udah oke lah. Nggih. Gitu. Ya. Matur Baik, itu nuwun. mungkin Nggih. terima kasih Bu Muti, Nggih. mohon maaf. Matur Nuwun. nuwun Pak Wagino. Nggih, Demikian, selanjutnya Bu Assalamualaikum Najlatun, warahmatullahi tapi mohon wabarakatuh. maaf ya, ternyata memang waktunya karena pertama, jadi mungkin sedikit molor untuk pagi hari ini. Mohon waktunya 5 menit Bu, nggih, untuk bercerita sedikit karena waktu kita kurang 10 menit terus terang Ibu, jadi nanti belum untuk bicara teori. Matur nuwun, silakan Bu. 4 menit Bu waktunya, nggak 5 menit, sudah 31. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Bapak Suroto, calon profesor, Ibu Muti. Senang sekali bisa bercerita di forum ini. Saya pernah dulu berkunjung ke Melbourne University di perpustakaannya, ada pendanaan dari IDB. Dulu Pak Suroto juga yang memberikan pendanaan ya bersama Pak WR2. Saya tidak ikut. Iya, waktu itu 2014 Bapak, kami short course di Camberwell, namun karena dengan Ibu Tiwi jadi kami sehari-hari di Melbourne University di perpustakaannya. Nah, sangat senang sekali di sana. Jadi begitu masuk itu langsung internetnya sangat cepat sekali, satu komputer gitu ya, mau akses apapun itu bisa, kayaknya menulis semua orang bisa karena terfasilitasi dengan sangat lengkap. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk ke perpustakaan itu seperti masuk di mall gitu ya. Jadi kursinya sofa, dingin sekali. Kemudian Kayak betah di lounge gitu sana. ya, di Garuda Lounge gitu ya. Ya, begitu. Mungkin Pak Roto ini juga ya, sering ke situ. Jadi memang membaca itu sangat terfasilitasi oleh sarana dan prasarana ya. Dukungan itu sangat membantu siswa untuk memberdayakan diri dengan membaca. Kemudian juga untuk mencari buku itu sangat mudah, tinggal kita cari di komputer, kemudian kita minta ke petugas, itu langsung kita peroleh buku-bukunya untuk dipinjam. Dan misalnya kita minta untuk fotokopi, mereka langsung melayani, sehingga keluar itu sudah banyak PDF ya, dari jurnal-jurnal yang terkini, begitupun juga buku-buku boleh dipinjam. Jadi sangat welcome sekali kepada mahasiswa yang mau membaca di perpustakaan di sana. Itu kemudian juga saya pernah berkunjung ya, karena waktu itu ada program leadership di Universitas perpustakaan terbesar di dunia di Washington DC, itu juga sama gitu, bagus sekali. Tapi itu sudah tahun 2007 ya, sudah lama sekali. Tapi memang penghargaan negara-negara maju itu kepada perpustakaan sebagai jantung ilmu ya, terlebih di perguruan tinggi itu harus menjadi prioritas menurut saya. Karena kalau perpustakaannya bagus, itu mahasiswa dengan sendirinya akan belajar. Misalnya ada tadi saran Pak Dekan, langganan Scopus gitu ya, internetnya banter gitu, mereka akan belajar sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Najla, itu 4934 ngapunten. Coba diperpanjang lagi, pasti akan sangat menarik. Untuk selanjutnya saya persilahkan tim juri. Jadi ini Bapak Ibu hasil pemaparan paling tidak sekilas, terutama diperuntukkan ke Bapak Ibu Dekanat. Mohon perhatiannya ke perpustakaan fakultas sehingga nantinya bisa bersinergi dengan perpustakaan pusat. Kayak saya persilakan Bu Diana Widiawati
salah satu tim juri kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak Ibu Dekanat, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman yang hadir di Zoom kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Diana ya. Saya sebagai salah satu pustakawan ya yang bertugas di Perpustakaan Pusat, dan kebetulan untuk acara gebyar kunjungan Hari Perpustakaan ini saya ditunjuk sebagai salah satu juri ya Bapak Ibu. Jadi sedikit saya memberikan hasil dari kunjungan kami kemarin ketika kami berkunjung ke Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemarin sayang sekali ya dari perwakilan dari stafnya Perpustakaan FIP tidak hadir ya, tidak bisa hadir karena sedang berhalangan ya mungkin. Jadi tidak sempat memaparkan PowerPoint-nya ya. Tapi kami sempatkan ketika sore hari, Jumat sore kemarin, kami sempatkan berkunjung ke Perpustakaan FIP. Dan sedikit sekilas aja ya, jadi apa yang kami lihat kemarin akan saya paparkan kali ini, sedikit saja. Waktunya berapa menit, Ibu Muti? Saya dapat 4 menit saja. Maaf, Bu Diana. Jadi secara garis besar ya Bapak Ibu, kemarin pengalaman saya... Mohon maaf. Terima kasih. Jadi secara garis besar saya kemarin beserta Pak Suroto dan ada beberapa tim juri lainnya ya berkunjung ke Perpustakaan FIP. Sudah bagus, cukup rapi dari segi koleksi. Waalaikumsalam. Oh, ini ada Pak Erwin, ada Pak Erwin ya. Kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Erwin dan Pak Mbak Diana. Ya, Pak Najib atau Pak Najib, ya. Pak Najib, Pak Najib, Jadi kemarin sudah cukup bagus juga perpustakaannya, dengan segi koleksinya juga sudah cukup lengkap ya. Ada skripsi, terus buku, kemudian bisa kami sarankan lagi untuk menambah jurnal, bisa diambilkan dari jurnal perpustakaan yang dilanggan Perpustakaan Pusat dari UNESA yang Pak Wagino sebutkan tadi, ada Cambridge, ada Springer, nanti bisa diinfokan saja Pak, bisa diberi pengumuman untuk mahasiswa yang bisa pakai nanti di sana, Jadi terus ada tambahan satu lagi Pak, mungkin yang online bisa ditambahkan lagi e-book. Koleksi kami ada e-book juga, nanti bisa mahasiswa FIP juga bisa ikut daftar ya. Jadi online, secara online bisa melalui handphone ya, gadget ya, melalui laptop bisa, melalui PC juga bisa. Harus install dulu ya. Nanti bisa lengkapnya bisa dibaca di webnya library saja, teman-teman nanti ya, di library UNESA ACID itu sudah lengkap semuanya. Nah itu juga bisa salah satu menambah koleksi perpustakaan FIP ya. Nanti bisa diberi pengumuman begitu, Bapak. Terus apalagi ya kemarin, tentang ini untuk kunjungan komputer khusus untuk program FMSul ya. Jadi kemarin sudah terpasang, kami lihat sudah terpasang, sudah beroperasi juga, mantap Jadi setidaknya perpustakaan FIP bisa berintegrasi juga dengan perpustakaan pusat. Nah, untuk teknisnya nanti bisa lebih lanjut lagi, Bapak, tindak lanjutnya. Jadi itu sekilas dari hasil kunjungan kami ketika ke perpustakaan FIP. Yang kemarin kebetulan FIP di posisi terakhir, jadi injury time. Sudah sore ya, Jumat sore kemarin. PowerPoint-nya bisa disusulkan. Bapak, Ibu, Iya bisa, masih bisa Bapak. PowerPoint-nya bisa disusulkan. Untuk menambah penilaian.
J, masih bisa Bapak. J. Monggo, J matur nuwun Bapak sekilas hasil dari penilaian kami. J matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke Ibu Bu Muti. Muti. Pak WD3 apa enggak ada ya? Nggih, Bapak. Nggih, monggo Ibu Muti, saya kembalikan ke Ibu Muti. Iya, mohon maaf ini tadi tiba-tiba saya terpental dari ini. Bu Muti, Terima kasih Bu Pak Diana atas WD3 apa enggak ada? masukannya. Nggih? Pak WD3-nya apa enggak ada? Pak ini, nggih. Pak WD3 apa sudah rawuh atau sedikit memaparkan sekitar 4 menit, Pak Herianto? Apakah ada di ruangan Zoom? Belum masuk, belum ada. Oh, belum ada. Oke. Kalau belum ada Kalau ditinggal gitu, apa? karena waktu tinggal 4 menit ya Bapak Ibu, saya informasikan ke Pak Wagino di library, terutama di lantai 2 ini Pak, kita punya room kalau misalnya untuk berdiskusi mereka, karena untuk speak loud, little speak loud ya, jadi untuk mereka berdiskusi, kita mau ada yang mulai untuk kapasitas 4 orang sampai 10 orang Bapak. Jadi jenengan monggo kalau ada tugas untuk mahasiswa, manfaatkan ruang-ruang yang ada di kami untuk berdiskusi, mulai muat 4 orang dengan layar TV yang besar Pak, langsung terkoneksi dengan internet. Jadi Bapak bisa memanfaatkan ruang-ruang itu. Sebelahnya itu kita ada ruang di tempat saya sendiri ini ada memang koleksi karya ilmiah, tesis, skripsi, dan disertasi Bapak. Dan itu bisa Kapasitas berapa tadi Bu? Lantai 2 Bapak, fasilitas 4 orang sampai 10 orang Bapak. Oh, ada berapa room ini? Monggo. Ya, 1, 2, 5 room ya Pak Roto. Oh, iya. Ya, 7 termasuk ruang untuk rapat yang dipinjamkan. Ada 1 ruang kelas, ada ruang meeting yang gede, yang 16 orang, yang lainnya kecil-kecil untuk diskusi. Itu dipinjamkan. Ya, siap. Dipinjamkan Bapak, jadi siap. Jadi nanti bisa pinjam melalui yang link yang saya sertakan tadi, libraryunesa.ac.id. Bapak juga bisa melihat ke semua koleksi e-book di laman itu semuanya ada. Langsung Scopus jurnal-jurnal internasional yang kami langgan juga di sana. Bapak mau tahu koleksi buku pun kami ada di Opak Unesa, Bapak ketik aja Opak OPAC, itu Bapak bisa langsung untuk searching koleksi buku yang kami punya, terkait semuanya terintegrasi dengan 37 ruang baca yang ada di Unesa Bapak Ibu. Selain itu juga Pak Dekan, kami juga mengadakan bimbingan kepada mahasiswa baru yang nantinya mahasiswa itu nanti mendaftar secara online, secara terjadwal, itu nanti kami punya fasilitas untuk itu semuanya. Jangan khawatir Bapak, kalau misalnya Bapak berkenan untuk kita melakukan pelatihan atau workshop dengan Bapak Ibu dosen terkait untuk penelusuran, itu monggo nanti bersurat kepada Pak Roto, tim kami akan siap untuk datang ke fakultas Bapak Ibu, baik secara Zoom, secara luring ataupun secara daring. Monggo masukan, terima kasih sekali masukan dari Bapak Ibu Dekanat pagi hari ini. Mohon maaf sekali kami harus mengakhiri, luar biasa. Saya pengennya sih dari dosen, dari ini, tapi mungkin pagi ini memang masukan pertama FIP ya, jadi nanti akan saya lebih terjadwal lagi, straight lagi ke waktu, sehingga semua bisa aspirasi dan inspirasi. Jadi nanti monggo Bapak Ibu yang diundang untuk hadir sama Pak Roto di acara hari Rabu nanti bisa menyuarakan, karena ada Pak Dekan, kami mohon kehadirannya secara fisik ya Bapak Ibu. Pak Wagino jangan kesasar Zoom lagi, sekarang fisik kami akan menerima kehadiran Bapak dan Ibu di perpustakaan pusat, sehingga tahu ini loh apa. Oh iki bener tadi Pak Nur Salim, untuk ada Indomaret kecil ya Pak, minimarket yang untuk kalau bolpene entek, ngelak di tengah jalan, apa dan semuanya itu nggak perlu ke sana, fasilitas fotokopi, scan dan semuanya. Insya Allah di tahun 2024
3 itu program-program Pak Roto akan luar biasa untuk bisa memajukan perpustakaan. Itu ya Bapak Ibu, mohon maaf, terima kasih Pak Jaki. Ini kita ini dulu ya karena lengkap on cam sebentar, 1 menit terakhir Mas Zaki, mohon on cam Bisa Bapak sedikit Ibu ya supaya nanti. nambahkan ya Bu Muti. Nggih, siap Pak Wagino. Oke. Ada terkait dengan beberapa buku yang offline ya, yang tidak ada digitalnya. Itu kan kita ketika nyusun RPS dan sebagainya kan sering connect ke sana, kan hanya ketemunya judulnya aja gitu. Apa nggak ada yang resensi sehingga kita tahu di dalamnya itu ada apa gitu. Oh iya, untuk itu Itu memang yang physically kelemahan. Ya, beberapa dosen, aduh sayangnya kok nggak ada ininya aja, judulnya masa judulnya aja di Gerawaya gitu. Itu mungkin yang perlu hubungi pustakawan saja Bapak, siap nanti membantu Pak Wagino. Dari kami tim pustakawan nanti akan untuk kegiatan RPS monggo siap, silakan menghubungi beliau. Pak Roto nanti akan mengkomandokan untuk ini anak buah beliau untuk secara gardet untuk memenuhi permintaan sehingga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kita lebih 1 menit ini on cam. Mas Zaki ya. 1, Bapak Ibu, senyum terbaiknya. Terima kasih. Bu Nurul, matur nuwun, Bu Siti, Bu Fitrana, semuanya, Bu Ganiati. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Matur nuwun sanget, Bapak Ibu rawuhipun meskipun Zoom, insya Allah nanti Rebo monggo hadir di perpustakaan meramaikan terutama wakil dari dosen, dekanat dan juga mahasiswa. Matur nuwun semuanya. Mohon izin, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.